Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sekarang kita akan belajar matematika, yaitu membandingkan pecahan. Ada di halaman 7. Nah, membandingkan dua bilangan bertujuan untuk mengetahui pecahan itu nilainya senilai atau tidak. Nah, pecahan yang senilai yang nilainya sama akan dibahas pada subtema pecahan senilai. Lalu sebelumnya kita akan membahas dulu nih, yaitu pecahan yang lebih besar atau pecahan yang lebih kecil. Nah, kita membandingkan dulu nih pecahan ini, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, untuk memahami cara membandingkan dua bilangan ini, mari kita lihat pada di halaman 8. Nah, semisal di sini ada gambar nih, seperti pelajaran minggu lalu, yaitu nih, misal gambarnya ini ada sebuah lingkaran. Jika lingkaran itu dibagi dua, maka setiap bagiannya nilainya setengah. Nih ya, 1/2. Karena ini dua bagian, ini yang diarsir 1. Jadi 1/2. Nah, yang kedua, jika lingkaran dibagi 3, maka setiap bagian nilainya 1/3. Manakah yang lebih besar nih? 1/3 atau 1/2? Ini 1/3 ya. 1/3. Ini 1 yang diarsir dari 3 bagian. Nah, lalu yang ketiga ada, jika lingkaran itu dibagi 4, maka setiap bagiannya nilainya 1/4. Manakah yang lebih besar? 1/4 atau 1/3? Ini 1/4 ya. 1/4. 1 dari 4 bagian. Lalu selanjutnya ada, jika lingkaran itu dibagi 5, maka setiap bagian nilainya 1/5. Manakah yang lebih besar? 1/5 atau 1/4? Nih, ini 1/5 ya. 1 dari 5 bagian. Nah, kita jawab nih, bagaimana cara membandingkannya? Yang pertama, nih kan, tentu kamu menjawab 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Hal ini dapat ditulis 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Atau juga boleh ditulis 1/2 lebih besar daripada 1/3. Tandanya seperti ini. Kalau kayak gini, ini lebih besar. Kalau kayak gini, ini lebih kecil. Agar kalian mudah hafal tandanya, kita beri garis aja nih di sini. Gini. Ini huruf B berarti besar. Nah, kita kasih garis di sini. Ini huruf K berarti kecil. Jadi kalau kayak gini lebih besar, kalau kayak gini lebih kecil. Nah, 1/3 sama 1/2 itu lebih besar 1/2. Bagaimana caranya? Nih, Ibu kasih contoh ya. 1/2 sama 1/3. Caranya bisa kalian kali silang ke sini. Jadi ini dulu ya. 1 kali 3, 3. Kamu simpan di sini 3. Terus kalian ke sini. 2 kali 1, 2. 3 sama 2 lebih besar mana? Lebih besar 3 kan tentunya. Maka 1/2 lebih besar daripada 1/3. Gitu, paham ya? Ini dulu 1 kali 3 ditaruh di atas ini, kamu simpan 3. Terus 2 kali 1, 2 kamu simpan di sini. Jadi lebih besar 3 daripada 2. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/3. Benar ya? 1/2 lebih besar daripada 1/3. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Tentu kamu menjawab 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Nah, hal ini dapat ditulis 1/4 lebih kecil daripada 1/3, atau boleh juga ditulis 1/3 lebih besar daripada 1/4. Nah, sekarang kita buktikan lagi. Misal, sini 1/3 sama 1/4. Kalian kali nih, gini. 1 kali 4 atau 4 kali 1, 4. 3 kali 1 atau 1 kali 3, 3. 4 sama 3 lebih besar 4. Jadi tandanya 1/3 lebih besar daripada 1/4.
atau 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Seperti itu ya. Nih, 1/4 lebih kecil daripada 1/3 atau 1/3 lebih besar daripada 1/4. Oke. Terus yang ketiga, tentu kamu menjawab 1/5 lebih kecil daripada 1/4. Nah, kita buktikan ya. Sini. 1/5 sama 1/4. 4 kali 1, 4. 5 kali 1, 5. Lebih kecil 4 kan daripada 5. Jadi 1/5 lebih kecil daripada 1/4. Atau 1/4 lebih besar daripada 1/5. Nih, 1/4 lebih kecil 1/5 lebih kecil daripada 1/4. 1/5 lebih kecil daripada 1/4, atau boleh juga ditulis 1/4 lebih besar daripada 1/5. 1/4 lebih besar daripada 1/5. Oke, sampai sini paham? Nah, dari uraian di atas, kamu dapat mengurutkan bilangan pecahan seperti berikut. Nih, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Tadi 1/2 lebih besar daripada 1/3, berarti 1/2 dulu, baru 1/3, lalu 1/4, dan 1/5. Ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau ini dari yang kecil ke yang besar. Tadi yang paling kecil adalah 1/5. 1/4, 1/3, baru ke 1/2. Nah, sini kita lihat ke halaman berikutnya. Makin besar penyebutnya, suatu pecahan nilainya makin kecil, asal pembilangnya tidak berubah. Nah, di sini ya. Setiap penyebutnya makin besar, maka nilainya makin kecil. Asal pembilangnya itu tetap sama semuanya nih, sama 1. Nih 1 ya, pembilangnya sama. Nah, ininya penyebutnya. Makin besar penyebutnya, makin kecil penyebutnya, dia makin besar. Dan makin besar penyebutnya, dia akan semakin kecil nilainya. Oke, ingat? Nah, selanjutnya yaitu trik membandingkan pecahan. Nah, jika A kali D lebih besar daripada B kali C, maka A per B lebih besar daripada C per D. Nah, kita bandingkan nih nilai yang ini 1/2 dengan 1/5. Ini seperti contoh ibu yang tadi ya, dikali silang cara cepatnya, yaitu 1/2 misal sama 1/5. Kita kali silang nih, 5 kali 1 atau 1 kali 5. Ini 1 kali 5, 5. Kita simpan sini 5. 2 kali 1, nih 2 kali 1, yaitu 2. 5 sama 2 besaran 5. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/5. Oke? Tandanya seperti ini, lebih besar. Paham ya sampai sini? Nah, coba kita ayo berlatih. Di sini ada 1 per berapa nih gambarnya? 1/4. Lalu yang kedua 2/4. Kita bandingkan nih. Misal 1/4 sama 2/4. Kita kali silang. 1 kali 4, 4. 4 kali 2, 8. Jadi 4 sama 8 lebih besar 8. Jadinya 2/4 lebih besar daripada 1/4. Oke? Kalau kalian sudah paham, kalian kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Ini ya. Kalian kerjakan di buku tulis kalian atau boleh langsung di buku paket. Nah, setelah itu kalian kerjakan lagi, ibu pilihkan nomor-nomornya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, sama nomor 8 dan 9. Oke?
Terus yang ini kalian urutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalian kerjakan nomor 1 saja. Yang ini nomor 1 saja. Yang ini tadi nomor 2, nomor 3, 1, 2, 3, 8 dan 9. Yang ini 1 saja. Oke. Sampai sini pembelajaran untuk hari ini. Jika masih ada yang bingung, boleh ditanyakan langsung ke Ibu lewat Japri. Ibu sudahi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.